Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang mensucikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Syariah Islamiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Amir Mahrudin, MPDI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya, Nuria Fitri Ramadhani, dengan NIM C.2011317, kelas manajemen A pagi. Poin yang akan saya sampaikan yaitu antara lain terdapat pengertian mensucikan diri, macam-macam metode mensucikan diri, sunnah-sunnah menyucikan fitrah, dan hikmah mensucikan diri. Selanjutnya terdapat pengertian mensucikan diri. Mensucikan diri yang dimaksud adalah bersuci. Secara terminologi, toharoh bermakna upaya mensucikan diri dari hadas dan membersihkan diri dari najis atau kotoran yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Menurut istilah ahli fikih, toharoh adalah menghilangkan sesuatu yang menjadi kendala bagi sahnya ibadah tertentu. Selanjutnya terdapat macam-macam metode mensucikan diri. Yang pertama, mensucikan badan dan pakaian. Bagi para umat muslim, penting untuk mengetahui macam-macam najis dan contohnya. Di Islam sendiri, najis telah dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkatannya, yaitu yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh dari najis ringan ini antara lain adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Najis ini masih tergolong dalam najis ringan, maka untuk membersihkannya cukup mudah. Tetapi walaupun tergolong najis ringan, Anda juga harus tetap kembali mensucikan diri dengan membersihkannya. Anda hanya perlu memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Contoh najis yang termasuk dalam golongan ini antara lain kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Adapun cara membersihkan najis mutawasitoh ini bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya, ataupun dengan cara yang lainnya. Dan yang terakhir, najis mughalladzoh atau najis berat. Najis mughalladzoh ini contohnya adalah terkena babi atau menyentuh babi, terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Karena najis ini merupakan najis yang berat, maka untuk cara membersihkannya yaitu dengan cara memerlukan bilasan air sebanyak 7 kali. Hal ini dilakukan dengan salah satunya membersihkannya dengan menggunakan tanah agar najis tersebut akan benar-benar hilang. Yang kedua, mensucikan tanah. Di dalam kajian fikih, najis dibedakan menjadi ringan atau mutawasitoh, sedang atau mukaffafah, dan berat atau mughalladzoh. Cara membersihnya pun berbeda-beda. Dari ketiga najis itu, najis mughalladzoh harus dibersihkan berkali-kali. Menurut kaidah fikih, benda terkena najis ini harus disucikan sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Contoh najis ini adalah babi dan air liur anjing. Cara membersihkannya mengikuti kaidah yang tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, menyamak kulit binatang. Dalam bahasa Arab, penyamak dikenal dengan sebutan tibag. Al-Khatib Asy-Syabini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj menyebutkan definisi menyamak kulit atau tibag adalah menghilangkan kotoran pada kulit baik yang berbentuk cair dan basah, di mana kulit itu akan rusak bisa keduanya masih ada.
Penyamakan adalah salah satu contoh nyata bagaimana najis ain bisa berubah menjadi suci, bukan dengan cara dibersihkan dari najis yang menempel, melainkan benda najisnya itu sendiri yang diubah menjadi benda suci. Yang keempat, adab buang hajat dan membersihkannya. Pertama, terdapat adab dan tata cara istinja, membersihkan diri dari kotoran. Mensucikan diri ada banyak jenisnya, salah satunya adalah istinja. Secara bahasa, kata istinja berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah, istinja adalah membersihkan diri dari segala kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia. Selanjutnya, terdapat sunnah-sunnah menyucikan fitrah, yaitu yang pertama berkhitan. Khitan atau dalam bahasa Arab, khatnun, yang artinya memotong bagian depan. Menurut istilah, khitan yaitu memotong kulup atau kulit bagian depan kelamin laki-laki, yang kulup tersebut merupakan tutup kepala jabar supaya kelamin laki-laki tidak mudah terpapar kotoran sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu. Yang kedua, mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Maka, bagi kaum laki-laki dan perempuan, remaja atau dewasa, sudah menikah atau belum, hendaknya menjaga sunnah fitrah ini, yaitu membuang bulu ketiak ketika apabila sudah panjang dan jangan membiarkannya lebih dari 40 hari. Yang ketiga, mencukur bulu kemaluan. Mencukur rambut kemaluan merupakan salah satu cara yang biasanya dilakukan perempuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di area genital. Selain itu, mencukur rambut kemaluan secara rutin juga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan terhindar dari penyakit tertentu. Yang keempat, memotong kuku. Kapan waktu yang tepat untuk memotong kuku? Tidak ada dalil sahih yang menyebutkan tentang kapan waktu yang tepat untuk memotong kuku, baik itu dalam hari tentu maupun jam tertentu. Namun, dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, beliau menyenangi waktu memotong kuku dan kumis adalah pada hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir yang merupakan hadis mursal dan masuk dalam hadis dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, mencukur kumis. Ketentuan mengenai mencukur kumis pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus untuk mencukur kumis di hari tertentu. Namun, ada ketentuan bahwa tidak boleh membiarkannya hingga lebih dari 40 hari. Sehingga lebih baik mencukur sebelum 40 hari tersebut. Yang kelima, memanjangkan jenggot. Mohon maaf, yang keenam, memanjangkan jenggot. Hukum mengenai jenggot, ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum memelihara jenggot. Sebagian berpendapat bahwa memelihara jenggot adalah wajib hukumnya. Ada yang berpendapat sunnah dan ada juga yang berpendapat mubah atau boleh. Yang ketujuh, menyisir rambut. Rasulullah SAW menyisir rambut, yaitu berarah dari kiri ke kanan. Rasulullah SAW senang mengutamakan sisi kanan dibandingkan sisi kiri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah SAW senang mendahulukan sisi kanan daripada sisi kiri, mengutamakan sebelah kanan ketika beliau bersuci, ketika beliau menyisir rambutnya, dan ketika beliau mengenakan sandalnya. Yang kedelapan, membiarkan uban. Uban merupakan rambut yang berwarna menjadi abu-abu atau putih seiring bertambahnya usia. Penyebab uban terjadi karena produksi melanin dalam tubuh yang menurun. Sel melanin sendiri berfungsi untuk memberikan warna pada rambut. Yang
Kesembilan, atau yang terakhir, memakai wewangian atau parfum. Seorang yang memakai parfum akan mendapat pahala berupa diampuni dosa-dosanya. Ketentuannya, seperti diinformasikan oleh Nabi SAW, adalah dalam rangka ibadah, bukan semata-mata suka wewangian atau karena ingin dikatakan selalu berpenampilan menarik, simpatik, dan ingin menunjukkan kelas sosial tertentu di tengah-tengah masyarakat. Hikmah dari memakai wewangian adalah memberikan kesan bersih, suci, dan kenyamanan bagi diri sendiri maupun orang lain. Berkat memakai wangi-wangian pula, kita bisa saja memanen pahala karena telah berusaha membuat orang lain senang dan merasa nyaman ketika di dekat kita. Akan tetapi, anjuran memakai wangi-wangian ini lebih diutamakan kepada kaum laki-laki, sedangkan bagi kaum perempuan terdapat ketentuan khusus yang harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wewangian seorang laki-laki adalah yang tidak jelas warnanya, tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas, namun baunya tidak begitu nampak." Hadis riwayat Baihaqi. Oleh sebab itu, perempuan yang ingin memakai wewangian dianjurkan untuk memilih aroma yang tidak terlalu menyengat dan semerbak. Selanjutnya, hikmah mensucikan diri. Yang pertama, bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Yang kedua, menjaga kewibawaan dan kemuliaan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.